Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, sebaiknya kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Untuk materi hari ini yaitu kita tentang jenis daging dan manfaat ikan dan daging. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang jenis ikannya ya. Nah, sekarang kita yang akan bahas yaitu jenis daging dan manfaat ikan dan daging. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan olahan dari bahan pangan ikan dan daging menjadi makanan berdasarkan konsep dan prosedur berkarya sesuai wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya pada pertemuan kedua yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat satu memahami tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan ikan dan daging sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat olahan pangan dari bahan ikan dan daging menjadi makanan secara benar. Yang ketiga yaitu menjelaskan penggunaan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat olahan pangan dari bahan ikan dan daging menjadi makanan dengan teliti dan rapi gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu yang kita akan bahas sekarang yaitu jenis daging. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan daging hewan berkaki empat. Ayam juga kaya kandungan vitamin A dan berbagai vitamin B serta beragam mineral, tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan gizi. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, ayam dibedakan menjadi dua yang sering dibudidayakan, yaitu yang pertama ayam kampung sama ayam negeri broiler atau broiler. Ini salah satu contohnya. Oke, ayam kampung. Ayam kampung adalah sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan. Ayam ini merupakan jenis yang bisa dipelihara oleh penduduk atau orang yang tinggal di kampung. Ayam ini biasanya dipelihara oleh penduduk dengan cara diliarkan atau dibiarkan dilepas bebas berkeliaran mencari makan di kebun-kebun sekitar rumah atau di lahan-lahan ya, seperti itu. Keunggulan ayam kampung memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, yaitu memiliki 19 jenis protein dan asam amino yang tinggi. Kadar lemaknya relatif lebih rendah jika dibanding dengan daging ayam negeri. Selain diambil dagingnya, ayam kampung juga menghasilkan telur. Kandungan protein telur ayam kampung cukup tinggi ya. Kegiatan memelihara ayam kampung ini sebagian budidaya dan sumber pangan ataupun karena hobi untuk hiasan, biasanya budidaya atau hanya sekedar hobi ya. Contoh memelihara ayam kate, ayam cemani. Sebenarnya yang
dipelihara untuk hobi banyak ya, ayam jenis-jenis ayam itu sebetulnya banyak. Ini salah satu contohnya. Yang kedua yaitu ayam negeri atau broiler. Jenis ayam ini dipelihara dengan cara diternak. Dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. Ayam ini merupakan ayam unggulan karena hasil persilangan dari rasa-rasa ayam memiliki produktivitas tingginya. Hanya dalam waktu 5-6 minggu ayam ini sudah bisa dipanen. Daging ayam kampung memiliki cita rasa yang berbeda dengan daging ayam negeri atau broiler. Rasa daging ayam kampung lebih gurih dibandingkan dengan rasa ayam negeri atau broiler ya. Selain rasa yang berbeda dengan kandungan lemak pada ayam broiler lebih tinggi dari ayam kampung. Kandungan lemak pada ayam banyak terdapat di bagian bawah kulitnya, terutama pada bagian sayap. Agar ayam broiler berkurang kadar lemaknya, ketika mengolah dapat dibuang kulitnya sebelum dimasak atau tidak memakan bagian kulitnya. Oke, selanjutnya daging sapi. Nah, tadi daging ayam, sekarang daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging sapi berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan ya, dan paha belakang, bagian kepala, leher, dan ekor, termasuk bagian moncong hidung dan lidah. Juga diambil dagingnya, tetapi tidak sebanyak bagian paha. Kalau bagian jero atau isi perut sapi tidak dianggap sebagai daging ya. Kalau jeroan sapi itu tidak termasuk sebagai daging. Selain direbus, digoreng, atau dibakar, daging sapi dapat diolah menjadi aneka ragam. Olahan seperti rendang, semur, bisa dibuat bakso, bisa dibuat abon, bisa dibuat dendeng. Ini salah satu contohnya. Bisa juga dibuat sosis dan samia serta koneta. Daging sapi dimakan di hampir seluruh bagian dunia. Selanjutnya yaitu daging kerbau. Daging kerbau ciri khas berwarna merah agak gelap ya, warnanya itu. Jadi si warna dagingnya itu warna merah agak gelap kegelapannya. Memiliki tekstur serat yang lebih besar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tempat asal hewan ini, pengolahan daging kerbau biasanya hasil pengolahannya biasanya sama dengan pengolahan daging sapi ya. Bisa dibuat rendang, semur, bakso ya, pokoknya sama hasil olahan sapi kayak gitu. Selanjutnya yaitu daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau, serta dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara kembang. Beberapa negara di negara berkembang, hasil pengolahan daging kambing, salah satu contoh hasil dari olahan daging kambing seperti olahan sapi, sate ya,
biasanya kan di jalan-jalan itu ada sate sapi, kerbau, kambing, itu salah satunya. Yang kedua, kambing, salah satu contoh kambing yaitu buat sop. Nah, salah satunya jadi dibuat juga gulai bisa. Itu salah satu contoh dari kambing. Sebetulnya masih banyak lagi ya olahan dari kambing. Oke, selanjutnya kandungan gizi daging. Ini kandungan gizi daging yang tadi ayam, sapi, kerbau, kambing. Ini kandungan gizinya protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1 nih. Salah satunya ini ya. Akan nanti baca lagi di materinya. Oke, selanjutnya manfaat. Nah, ini manfaat ikan dan daging. Tadi jenisnya, sekarang manfaat ikan dan daging. Ini manfaatnya. Pertama, ikan dan daging adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain: 1. Sebagai zat pembangun, 2. Cadangan makanan dan sumber energi, 2. Sintesis antibodi, hormon, dan enzim, 4. Mengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, 5. Pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Tubuh kita harus cukup protein. Kekurangan protein terutama bagi anak dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan proses pertumbuhannya terganggu. Selain itu, kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor. Kekurangan protein secara terus-menerus dapat mengakibatkan Grasmus, gizi buruk dan bisa berakibat pada kematian. Berkembangnya sektor perikanan dan peternakan di tanah air Indonesia tercinta patut kita syukuri keberadaan pada Tuhan. Manfaat ikan. Kandungan gizi ikan kaya akan manfaat bagi tubuh karena merupakan sumber protein bagi tubuh. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan segar dan manfaat antara lain: 1. Omega 3 untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. Kedua, mengandung serta serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Yang ketiga, kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Yang keempat, vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. Yang kelima, vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Yang keenam, vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan saraf. Yang ketujuh, vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung juga kerusakan saraf. Yang kedelapan, zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Yang sembilan, yodium untuk mencegah terjadinya penyakit pondok dan hambatan pertumbuhan anak. Yang kesepuluh, selenium untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagian antioksida yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang ke-11, yang membentuk kerja enzim dan hormon. Yang ke-12, fluor yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gizi anak. Ya, itu sangat berperan manfaat ikan buat perkembangan tubuh
tubuh anak ya. Kedua, manfaat dari daging. Kandungan gizi yang terdapat pada daging segar dan manfaat antara lain seperti berikut. 1. Kaya vitamin B dan mineral sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Yang kedua, kandungan 9 asam amino esensial yang terdapat di dalam berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau haus. Zat besi HAM atau zat besi yang terkandung di dalam lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat dalam protein nabati. Zat ini menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. Yang keempat, daging kaya vitamin B dan D. Anggota keluarga vitamin B yang banyak terdapat di dalam daging adalah BA, B3, B6, dan B12. Terkandung juga seng dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunisasi tubuh. Bahkan tubuh kita dapat menyerap seng yang berasal dari daging jauh lebih baik daripada seng yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Daging juga merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3. Senyawa ini penting untuk membentuk fungsi jantung, hati, dan sistem saraf pusat. Oke, selanjutnya sekarang tugas. Jadi materinya dicukupkan sekian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa langsung chat ke Bapak. Nah, ini buat tugasnya. Buat tugasnya sama kayak tugas yang kemarin, yang minggu kemarin. Ini pertama, silahkan kalian isi tabel di bawah ini dengan hasil identifikasi. Kalian tidak boleh ngisi jenis daging yang sudah dibahas dalam materi, jadi kalian harus cari jenis daging yang lain. Ini tugasnya yang kemarin mengidentifikasi ikan. Nah, sekarang yaitu tugasnya mengidentifikasi jenis daging ya. Yang kedua, identifikasi jenis daging ke kalian. Terus ciri fisiknya seperti warnanya gimana, terus contoh hasilnya apa, dan olah khas daerah mana. Yang ketiga, silahkan wawancara orang tua kalian atau yang ada di sekitar rumah kalian. Biasa cari dari buku atau cari dari internet. Jangan lupa di sini tugasnya dikasih nama. Nah, ini buat tugasnya, jenis dagingnya apa, ciri fisiknya, soalnya warnanya gimana, contoh hasil olahan, olahannya apa, terus khas daerah mana, olahan ini khas dari daerah mana. Yang terakhir, ungkapkan perasaanmu. Oke. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak khas di tiap daerahnya. Mari kita memulai belajar memasak dan lestarikan makan khas Indonesia. Mereka bisa, kamu pun pasti bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.